Ya, kita tadi soal masuk kembali ke topik kaitan dengan kemandirian menuju NAGEKEO menuju kemandirian pangan. Sekarang mungkin yang kedua, poin yang kedua bahwa korupsi NAGEKEO sendiri hingga saat ini mungkin saya tidak tahu dalam perkembangan 2 tahun terakhir korupsi apakah memang sudah benar-benar bersih dari korupsi NAGEKEO saat ini. Nah, lalu bagaimana strategi pemerintah? DPR, minta maaf, DPR juga selama ini dituding sebagai salah satu memang tempat korupsi terbesar untuk saat ini, bergeser dari pemerintah ke DPR sejak reformasi itu bergulir. Ya, NAGEKEO juga punya sejarah buruk soal korupsi. Ya, jadi baik, memang soal bicara tentang korupsi ini kan hampir seluruh kabupaten kota pasti ada lah. Tapi saya itu perlu menyampaikan secara terbuka bahwa saat ini untuk di Kabupaten NAGEKEO, ya kami punya komitmen antara dua lembaga, baik pemerintah maupun DPRD. Bahwa kami punya komitmen bahwa kita harus tetap melaksanakan tugas kita masing-masing secara benar. Contoh, kami DPR dengan tiga tugas pokok utama kami, pemerintah juga dengan tugas pokok utamanya. Soal korupsi ini kan relatif, ya, buat saya. Ya, kalau saya secara pribadi, bahwa saya perlu menyampaikan secara tegas bahwa saya punya komitmen, ya, secara pribadi, ya, saya punya komitmen untuk tetap melaksanakan tugas saya sebagai ketua DPRD supaya saya bisa bebas mengatakan apa saja, bisa bebas melakukan pengawasan secara baik kepada pemerintah. Saya pikir saya harus menghindar yang namanya korupsi tadi. Itu secara pribadi, Pak. Bagaimana secara lembaga, Pak? Ya, kalau secara Bapak sendiri kan sebagai pimpinan DPR yang membawahi sekian banyak anggota DPR, paling tidak ada keputusan-keputusan di tingkat DPR itu yang kemudian berpengaruh terhadap bagaimana anggota di tingkat bawah. Ya, kalau teman-teman di DPR, ya, kalau saya perlu menyampaikan secara terbuka bahwa sampai dengan saat ini, ya, kan belum pernah punya catatan buruk sampai detik ini. Belum pernah punya catatan buruk, atau mungkin salah satu teman saya mungkin terlibat dengan kasus hukum sampai detik ini. Ya, kan belum terbukti sampai saat sekarang. Kalau di pihak pemerintah mungkin adalah yang terjadi. Tapi DPR selama hampir sekitar saya DPR hampir 20 tahun, baik dari Ngada pun di Kabupaten NAGEKEO, apalagi di Kabupaten NAGEKEO tahun 2007 sampai dan saat sekarang, ya, teman-teman DPR sama sekali buat saya itu sampai sekarang belum satu pun yang terlibat dengan kasus hukum. Memang tidak ada korupsi atau belum ketangkap korupsi? Ya, kalau saya katakan tidak ada korupsi. Tidak ada korupsi. Ya, semoga ke depan memang benar-benar tidak ada, Pak. Ya, kita tahu program-program prioritas pemerintah daerah itu ada beberapa, Pak. Program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ini Kabupaten NAGEKEO sendiri ada beberapa program, Pak. Berapa program yang untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Iya, kalau untuk program kan ada di pemerintah, bupati dan wakil bupati. Iya, paling tidak DPR tahu. DPR ya. Kalau saya secara ini saya perlu menyampaikan untuk mungkin saya berbicara tentang jangka pendek. Jangka pendek bagaimana kita penanganan COVID saat sekarang. COVID, ya. Dan saya punya komitmen dengan Pak Bupati bahwa untuk tahun 2021 kita harus tetap bagi menjadi program Kabupaten Nagekeo adalah program bagaimana kita penanganan yang berkaitan dengan stok pangan. Karena saya punya keyakinan bahwa saat sekarang belum terasa dengan masalah stok pangan kita. Tapi di tahun 2021 pasti kita akan mengalami. Karena akan terjadi krisis di mana-mana. Dan itu ada. Yang jadi soal di Nagekeo ini, pangan ada, tapi orang beli tidak ada. Itu yang jadi soal. Pembelinya tidak ada. Pembeli tidak ada. Jadi sehingga saya begitu juga untuk bisa mendukung masyarakat saya supaya uang itu bisa berputar kepada masyarakat. Jadi ada beberapa program strategi yang harus dilakukan. Yang pertama pola padat karya tadi. Itu menjadi harapan saya. Bahwa dengan padat karya pasti masyarakat saya akan mendapat uang. Ini menjadi kalau ini bisa dilakukan ini positif. Karena berbicara tentang dampak COVID. Ini seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo. Sehingga di tahun 2021 kita berharap bahwa prioritas kemarin kita prioritas di Mbai. Dan tujuan kita bahwa bagaimana supaya irigasi Mbai ini yang menjadi lumbung pangan kita ini ya bisa menyediakan stok pangan sehingga padat karya kita prioritaskan di Mbai. Tapi di tahun 2021 kita berharap bahwa itu harus menyebar di seluruh kecamatan karena dampak COVID ada seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo, bukan masyarakat ada di Mbai. Itu jangka pendek ini buat saya menjadi prioritas. Ya kalau jangka menengah, jangka panjang saya pikir kalau jangka panjang kita berarti harus sinkron dengan RPJ Gubernur dengan pusat. Sementara kalau jangka menengah saya pikir di sektor pariwisata, pertanian pariwisata tadi, ya terus kesehatan, pendidikan, itu menjadi prioritas kita. Bagaimana supaya di kesehatan yang berkaitan stunting kita punya komitmen bahwa akhir masa jabatan kita tuh stunting setiap tahun harus kita turun. Angka kemiskinan kita saat sekarang kan hampir sekitar rumah kakak miskin kita hampir sekitar 18.000. Ya kita punya target bahwa setiap tahun harus berapa kita atasi. Itu rumah tidak layak huni. Nah, saat sekarang ada sekitar 11.000. 5.000 lebih yang tidak layak huni sudah diidentifikasi. Dan kami punya komitmen. Berkaitan dengan tidak layak huni, ya punya komitmen kita akan memperjuangkan secara bersama-sama, gayung bersambung pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Saya yakin bahwa dalam waktu 3 tahun ini yang berkaitan dengan rumah tidak layak huni pasti bisa teratasi. Dan kami sudah bikin data dan kami punya komitmen yang sama, pemerintah dan DPRD. Dari 5.000 sekarang sudah kita biaya itu hampir sekitar 2.000, berarti masih sekitar 3.000 lebih. Masih 3.000 lebih itu kalau kita alokasikan tiap tahun 1.000 baik dari pusat, provinsi dan kabupaten pasti bisa. Begitu juga dana desa kita tuntas 5 tahun ya tuntas. Dana desa juga kita punya komitmen bahwa dengan pemerintah desa melalui dana desa kita minta ke setiap tahun minimal itu 10 unit. Kalau ada 119 berarti ada hampir 10 unit berarti kita 1.000 lebih. Itu kan sangat membantu kita. Iya, sekarang mungkin periode kedua untuk sebagai ketua DPRD Nagekeo. Kemudian ini sudah tahun keberapa? Tahun kedua. Tahun kedua untuk periode kedua. Iya. Target 5 tahun ke depan Nagekeo ini mau dibawa kemana? Maksudnya apa? Target perubahan misalnya dalam 5 tahun ini seperti apa? Ya. 5 tahun kemudian itu Nagekeo seperti apa? Ya, saya kalau Nagekeo kami punya komitmen bahwa Nagekeo ke depan tuh harus kita kemandiri pangan. Kita harus menjadi kita harus punya komitmen bahwa jangan sampai kita dapat impor. Harus kita harus menjadi ekspor beras. Itu menjadi target kita. Karena potensi beras sangat luar biasa. Yang kedua garam. Itu menjadi potensi kita. Juga yang kedua sektor peternakan. Kita akan menjadi daerah Nagekeo akan menjadi lumbung ternak, suplai ternak untuk pertama untuk masyarakat NTT dan juga untuk suplai ternak juga untuk masyarakat Indonesia. Itu menjadi target kita. Sehingga program-program sektor pertanian akan kita prioritaskan dalam kebijakan anggaran kita. Iya, baik Pak, ini mungkin agak keluar sedikit. Ada beberapa persoalan di Kabupaten Nagekeo yang mungkin sampai saat ini tuh masih menjadi pekerjaan rumah. Pertama adalah soal sengketa lahan yang sebagian besarnya adalah hak ulayat. Kemudian kaitan dengan tadi target-target pemerintah, sementara di satu sisi lahan-lahan itu masih dikuasai oleh ulayat, yang kemudian jadi kendala bagi pemerintah untuk mengembangkan program-program seperti yang disebutkan tadi. Yang kemudian yang kedua, akses Nagekeo, akses udara, laut itu masih sangat terbatas.
Pertama adalah bandara, yang kemudian kedua pelabuhan laut. Sampai saat ini tuh sudah sejauh mana proses untuk pembangunan bandara Surabaya 2 dengan pelabuhan Muara Pokot? Ya. Jadi baik, mungkin saya bicara yang pertama tentang pelabuhan laut. Pelabuhan laut memang tahun kemarin kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan komunikasi dengan pihak TNI yang berkaitan dengan tanah transit. Tapi akhirnya juga bermasalah. Akhirnya kami punya komitmen bahwa ke depan ya kita coba bangun bandara di tanah betul-betul tanah milik Pemda Nakeo yang sudah bersertifikat. Dan kami sudah bangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan bahwa supaya di tahun 2021 ya berkaitan dengan bandara Muara Pokot bandara Surabaya 2 itu akan kita bangun. Kelihatan sudah ada sinyal bagus dari pemerintah pusat. Itu untuk pelabuhan. Memang Pemda Nakeo punya lahan yang tidak bersentuhan dengan angkatan darat untuk bangun bandara Surabaya 2. Ya, kita tetap bangun pada lokasi yang dulu dibangun zaman Belanda yang bangun zaman Jepang yang bangun bandara. Ternyata itu menurut hasil survei bahwa itu bisa dilakukan. Hanya kita mesti robah yang berkaitan master plan ini harus dirubah semua. Nah, sekarang lagi disiapkan oleh. Berarti butuh anggaran. Ya, butuh lagi anggaran yang harus disiapkan. Soal bandara ini juga salah satu kendalanya adalah sertifikat. Sampai saat ini sertifikatnya? Sertifikat sudah final. Oh, sudah final. Sudah selesai. Dan dengan sertifikat yang ada tuh bisa kita bangun bandara. Ini kabar gembira juga untuk masyarakat Nagekeo dan masyarakat Flores pada umumnya, karena jika bandara Surabaya 2 ini memang benar-benar jadi, ini akses akan lebih mudah karena berada di tengah-tengah Pulau Flores. Kemudian soal pelabuhan Muara Pokot, targetnya adalah sama seperti bandara Surabaya 2. Target pelabuhan Muara Pokot adalah pelabuhan peti kemas yang bisa mengakses seluruh wilayah Flores ke barat maupun ke timur. Ini juga seperti apa sampai hari ini, Pak? Iya. Yang berkaitan pelabuhan Muara Pokot kita yang ada di Bayi, ya ini kan memang komunikasi kita dengan pemerintah pusat juga yang harus kita lakukan. Itu mungkin yang menjadi harapan kita. Ya saya tetap mengharapkan bahwa Pak Bupati dan Wakil Bupati terpilih, ya Pak Dr. Don dan Pak Marian Suraja harus bisa melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat yang berkaitan akses kita. Sebenarnya saya kalau